Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, bukan karena manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, jika engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini mungkin sudah sangat sering kita baca, dan sebetulnya ayat ini berbicara tentang penegasan komitmen murid-murid Yesus kepada gurunya. Jadi ketika itu Yesus berada bersama muridnya itu di Kaisarea Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di Israel itu ada dua Kaisarea. Yang pertama Kaisarea Maritim, itu letaknya di tepi laut. Di situ ada bangunan gedung teater yang akustiknya sangat baik pada masa itu, abad pertama ya. Disitulah Herodes dan para pembesar kerajaan seringkali datang ke sana. Nah, yang kedua itu adalah Kaisarea yang disebutkan dalam ayat Alkitab yang kita baca saat ini, Kaisarea Filipi. Kenapa disebut Kaisarea Filipi? Karena kota ini didirikan oleh Herodes Filipus, anak dari Herodes Agung. Jadi Herodes Agung itu setelah meninggal, pada saat itu terjadi gerhana bulan. Itu catatan dalam karya-karya sejarah ya dari abad itu, sehingga Alkitab itu bisa dikonfirmasi, tidak sekedar seperti buku dongeng atau buku cerita yang intinya pokoknya pesan moralnya, bukan hanya sekedar itu. Kalau sekedar pesan moral itu ya dongenge kancil nyolong timun, itu kan pesan moral, ojo sok nyolong kan itu kan. Tapi kalau kitab suci itu lebih daripada itu. Herodes meninggal, Herodes Agung ya. Waktu itu bangsa Israel dijajah oleh Roma. Lalu kerajaannya dipecah. Ya, siapa yang memecah? Romawi, karena Herodes Agung itu sesungguhnya adalah orang penganut agama Yahudi. Dia sebetulnya, Herodes Agung itu orang Arab sebetulnya. Bapaknya itu dari suku Edom. Suku Edom itu keturunan dari Esau, dan ibunya itu keturunan Nebayot. Nebayot itu putranya Ismail. Jadi itu tergolong orang Arab. Tetapi karena dia proselit masuk agama Yahudi, ya, ketika Israel waktu itu ditaklukkan oleh Jenderal Pompei. Jadi Israel dulu pernah menjadi negara merdeka. Pertama zamannya Saul, Daud, Salomo. Lalu Israel pecah menjadi dua, yang di utara ibu kotanya Samaria akhirnya, dan yang di selatan ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel tahun 722 sebelum Masehi ditawan di Asur.
Kemudian kerajaan yang di selatan Yerusalem, bait suci dihancurkan yang dibangun Raja Salomo itu sampai tahun 586 sebelum Masehi, dibuang ke Babel. Nah, di Babel kira-kira 50 tahun bangsa Yehuda ini, negara Israel yang di sebelah selatan ini, kemudian berdasarkan edik itu kebebasan beragama, aturan kebebasan beragama dari Kores Agung, itu diizinkan jadi bekas tawanan Babel itu pulang ke negeri mereka masing-masing, dan termasuk Israel diizinkan pulang ke negerinya plus membangun bait suci bagi Allah Israel. Itu yang mengizinkan orang bukan Yahudi, namanya Kores Agung. Ini bukan sekedar cerita Alkitab, Anda bisa membaca, itu namanya Prasasti Selinder Kores Agung. Nah, itu ada buktinya, tidak semua sekedar dongengi kancil nyolong timun, bukan sekedar itu. Yang penting ojo nyolong, kan itu kan. Kitab suci itu benar-benar bernilai historis. Nah, kemudian setelah pulang membangun bait suci yang kedua, direalisasikan zaman Esra dan Nehemia. Setelah Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah, Ptolemeus berkuasa, kemudian Israel juga di bawah kuasa pemerintahan Yunani di Syria, namanya Seleukid, ya, dinasti Seleukos atau Seleukid. Nah, di tempat itulah terjadi penajisan bait suci yang luar biasa. Ketika mereka mempersembahkan darah babi kepada patung dewa Dionysius, orang Israel tidak boleh menyucikan hari Sabat, orang Israel dilarang bersunat, maka timbul pemberontakan dari anak-anak imam besar Matatias, namanya dinasti Makabe. Nah, kata Makabe itu singkatan dari bahasa Ibrani Mikamuka Baelim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan. Nah, di bawah dinasti Makabe ini berjalan antara tahun 164 sebelum Masehi sampai tahun 37 Masehi, ketika Jenderal Pompei kembali menaklukkan tanah Israel. Nah, setelah ditaklukkan itulah Herodes Agung diangkat menjadi penguasa atau raja Yudea. Jadi Herodes Agung itu di bawah imperium kemaharajaan Roma. Nah, ketika Herodes Agung mati, ya, itu tahun 1 sebelum Masehi, kira-kira bulan Februari Maret, karena terjadinya gerhana bulan. Menurut sejarawan abad pertama namanya Flavius Josephus, kemudian dilihat secara teleskop itu gerhana bulan itu kapan hanya terjadi bisa ditentukan, termasuk orang Majus datangnya kapan. Makanya nanti bisa ditentukan kalender Natal itu 25 Desember. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dewa matahari. Ini orang-orang Kristen ini kalau nggak tahu sejarah itu akan mudah sekali diombang-ambingkan. Sekarang kan banyak gereja yang tidak mau merayakan Natal karena dewa matahari itu wacanane titik terbatas, tapi sombongnya udah karu-karuan gitu kan. Itu yang sering terjadi sekarang ini, yaitu orang kemelinti. Loh, bahasanya orang Blitar tuh, wong kemelinti kumawani kurang hati-hati, gitu. Ini sering terjadi. Nah, setelah Herodes Agung meninggal, kerajaannya dipecah supaya tidak bisa bersatu. Separuh negeri itu di wilayah Yudea itu diperintah oleh anak pertamanya Herodes Agung, namanya Arkelaus. Seperempatnya lagi diberikan kepada Filipus, seperempatnya lagi diberikan kepada Antipas. Nah, Kaisaria Filipi ini wilayahnya Filipus, gitu loh ceritanya. Di utara tempatnya Kaisaria Filipi, dan tempat itu, saudara-saudara, dulu merupakan penyembahan dewa Yunani yang namanya Pan. Nah, Pan itu dewa yang sangat menggentarkan orang-orang Yunani. Di situ ada ceruk-ceruk gua, lalu batu karang, sampai sekarang masih bisa dilihat.
batu karangnya itu tinggi-tinggi, ada ceruk-cerukan gua begitu, itu untuk menyembah dewa Pan. Nah, makanya disebut Paneas dalam bahasa Yunani. Lalu sekarang ini karena menjadi perkampungan yang banyak dihuni oleh orang-orang non-Yahudi. Pada waktu itu kebanyakan dihuni orang-orang Arab keturunan Ismail dari suku yang namanya Yetur yang menjadi suku Eturia. Itu salah satu dari 12 putra Ismail, Arab juga. Di tempat itulah makanya sekarang disebut dari Paneas menjadi Banias. Karena orang Arab itu tidak bisa ngomong huruf P. Gitu? Makanya kalau ngomong Paulus jadi Bulus. Nah, tapi bukan Bulus bahasa Jawa ini. Kalau Anda membaca Alkitab itu ya, Alkitab dalam bahasa Arab, Risalatu Bulus Rasulil Awal ila ahli Korintus. Surat Rasul Bulus yang pertama kepada orang Korintus. Risalatu Bulus Ar-Rasul Al-Awal ila ahli Tesaloniki misalnya. Surat Rasul Bulus yang pertama kepada orang Tesalonika. Nggak bisa ngomong Paulus, makanya Bulus. Tapi bukan Bulus bahasa Jawa, bukan ini Bulus bahasa Arab. Petrus nggak bisa ngomong Butros, orang Arab. Orang ngomong sastri tidak bisa, ngomongnya santri. Ya, itu kan dari zaman Majapahit itu. Dari Majapahit itu ada namanya Mandala Sastrin. Mandala itu rumah besar. Sastri itu untuk apa? Untuk belajar sastra. Itu bahasa Sanskerta. Misalnya Manawa Dharma Sastra, ya, Kutara Manawa Dharma Sastra. Sastra itu artinya hukum, agama, kesusastraan dalam pengertian sekarang. Nah, zaman dulu orang-orang yang belajar agama itu sejak abad 10 Masehi, zamannya Raja Dyah Balitung, itu namanya Angaji. Ini bahasa Jawa kuno, ini bukan zamannya Islam. Sebelum Islam sudah ada. Makanya abad ke-10 ada buku namanya Kitab Sangyuang Kamahayanikan. Itu buku petunjuk orang Buddha. Ada istilah Angaji Tarka. Ya. Kemudian pada zaman Majapahit ada pengajian. Yang dikaji kitab apa? Kitab Veda, kitab Tarka, dan Tarka itu petunjuk semedi. Gitu loh. Jadi kita ini mewarisi zaman yang kadang-kadang kita lupa itu. Tapi kita sekarang kalau ngomong pengajian pasti Islam. Gitu? Makanya saya ngelawan arus, saya tetap aja ngantuk pengajian Injil loh. Pengajian itu dari bahasa Jawa kuno. Angaji Tarka, guru pengajian itu misalnya dalam Kakawin Arjuna Wiwaha. Ada 3 pengajian antara lain ngaji lana, itu orang yang mengaji tentang perjalanan, itu lana dari kelana, ya. Ngaji yang berikutnya ngaji tepat, mengaji tentang kebenaran yang pasti, itu dari zaman Majapahit. Kemudian karena dipelajari sastri, maka orang Arab datang tidak bisa mengatakan santri, maka tidak bisa mengatakan sastri. Makanya yang ada santri, terus jadi pesantren. Orang Jawa sing ilate beda karo Arab ora gelem kalah, gawe cantrik, tempatnya padepokan gitu. Ini kadang-kadang ini kita sakit ingatan semua. Makanya jangan ke Israel, kita balik ke Jawa dulu. Nah, sekarang balik lagi ke Israel. Ya. Nah, di Kaisar Filipi itu daerah bukan Yahudi. Kenapa Yesus menyampaikan tantangan komitmennya para murid itu di daerah bukan Yahudi? Tidak di rumahnya sendiri, tidak di Bet Yisrael, di rumah orang Israel, Yerusalem misalnya. Tapi di tempat kaum Goyim. Goyim itu bangsa-bangsa bukan Yahudi. Artinya Kristus sudah menyiapkan bahwa Injil itu memiliki jangkauan universal. Makanya ditanya di sana. Pertanyaannya apa? Menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, kata anak manusia ini, saudara-saudara, pengertiannya bisa
manusia biasa, kalau itu dipahami dari bahasa Ibrani ben Adam. Ben itu artinya anak, Adam itu anak manusia, karena manusia pertama namanya Adam. Tapi kata ben ini kalau bahasa Jawa lain lagi, ben kapok gitu. Jadi makanya bahasa itu kan mirip tapi tidak selalu sama. Makanya kalau ada orang mengatakan apa mirip-miripnya kata, ya Jawa ya jangan diotak-atik dengan Ibrani kan, karena nggak satu rumpun, kira-kira seperti itu. Siapakah menurut kata orang public opinion tentang Yesus itu, tentang anak manusia itu? Makanya murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Mengapa Elia? Karena menurut nubuatan kitab Nabi Maleaki, menjelang hari Tuhan Elia akan datang. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis itulah nabi yang datang dalam kuasa dan roh Elia. Ada yang mengatakan Yeremia, itu namanya pandangan umum. Itu siapa yang mengatakan Yeremia akan datang? Itu pandangan orang Yahudi umum kemungkinan waktu itu, dan salah seorang dari para nabi. Seandainya Yesus itu hanya salah seorang dari para nabi, tentu dia tidak meneruskan pertanyaan berikutnya. Tapi menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Yang lain-lain semua kan terdiam toh. Hanya Petrus yang menjawab, engkau adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Atahu hamasyah, engkaulah sang Mesias, ben Elohim Hayim, putra Elohim, putra Allah yang hidup. Nah, terhadap kata Petrus ini kemudian Yesus membenarkan itu. Nah, berarti kata anak manusia ini tentu bukan artinya manusia biasa. Kata anak manusia itu adalah gelarnya sang Mesias. Kenapa gelarnya sang Mesias? Kita bisa membaca Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Aku terus melihat penglihatan, dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini dalam bahasa aslinya, kibar enas, ki itu seperti, bar itu anak, enas manusia. Nah kok bar bukan ben? Ini bukan barudan, baratus, bukan. Bar di sini artinya anak, tapi dalam bahasa Aramaik. Kalau ben bahasa Ibrani, kalau bin bahasa Arab. Ya, karena satu rumpun itu sama-sama dari Timur Tengah. Ya, kibar enas, seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Nah, kata-kata ini bisa menyesatkan. Yang lanjut usianya dipikir orang tua, ini bukan. Dalam bahasa Aram aslinya itu datang kepada Atik Yomaya. Yomaya, Yom itu artinya hari-hari, Yomaya itu hari-hari. Atik Yomaya, Atik itu kekal, Yomaya hari-hari, yang hari-harinya kekal. Artinya Tuhan yang maha kekal, maksudnya Bapa surgawi. Dan dibawa kepadanya, lalu diberikan ayat 4, kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Jadi pengertian inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Siapakah bar enas itu menurut kamu? Kamu kan baca Alkitab kira-kira seperti itu. Peka tidak? Saya ini siapa? Ya. Karena apa? Ini dinyatakan sebagai raja segala bangsa. Dia memiliki kekuasaan atas bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Maka pengertian anak manusia itu adalah pengertian mesianis tentang sang juru selamat, bukan ben Adam, manusia biasa seperti pengertian Ibrani pada umumnya.
Nah saudara-saudara, maka ketika Kristus diadili di Sanhedrin, mahkamah agama, para imam itu mendesak Yesus, siapakah kamu? Kenapa kamu diam? Kenapa kamu tidak menyatakan dirimu? Lalu apa kata Yesus? Markus pasal 14 ayat 62. Akulah dia. Kata akulah dia itu mengingatkan statement Tuhan dalam kitab suci perjanjian lama. Anihu ego eimi. Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu adalah Atik Yomaya tadi, ya. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Aku terus melihat penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan di langit, kebar enas seperti anak manusia. Jadi maksudnya di situ adalah Sang Mesias. Dan apa kata imam besar itu? Kita butuh saksi apa lagi? Dia sudah menghujat Allah. Makanya Yesus dijatuhi hukuman mati. Seandainya orang Yahudi mempercayai Yesus sebagai Mesias, Sang Mesias, tentu dia tidak dihukum mati karena mereka semua tidak percaya. Ini hanya gelar bagi Sang Mesias yang ilahi. Ini bagi gelar bagi Sang Mesias yang kekal. Siapakah kamu sehingga kamu mengaku diri Mesias? Ini penghujatan. Jadi kenapa Yesus dihukum mati? Karena orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus, sehingga ucapan Yesus dianggap sekedar klaim Yesus semata-mata dan bukan kebenaran yang diyakini oleh mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang ketika kita membaca kitab suci ya, tanpa kita mengetahui konteksnya, itu kadang-kadang kemudian terus jadi ajarannya aneh-aneh gitu kan. Nah, itu bukan hanya terjadi pada orang di luar Kristen yang tidak paham iman Kristen, di kalangan Kristen sendiri. Kalau di kalangan orang di luar Kristen kan tinggal menjawab tuh, iman kami tidak begitu Pak, itu salah. Itu contoh ya. Di Semarang itu kira-kira tahun 2001 tahun berapa, saya sama istri itu ke toko buku Gramedia. Kemudian ada buku-buku sastra. Saya itu kan baca sastra, baca filsafat, baca agama, semua saya baca. Kita baca semua. Tiba-tiba di situ ada ya anak muda sejoli, ya. Satunya ganteng, satunya cantik. Rupanya mereka lagi pacaran. Kelihatannya Kristen karena ada kalung salibnya kecil gitu. Ya karena saya membaca buku yang sama, dia dekat dengan saya. Si cowoknya itu ngomong sama ceweknya tadi, jangan baca ini. Kenapa? Ini menghujat Tuhan. Kok bisa menghujat Tuhan, dari mana? Bingung saya. Nah, setelah dia pergi lewat ya, rupanya ceweknya juga manut saja sama cowoknya tadi. Oh ini tersesat informasi ini dua-duanya ternyata. Ketika dia sudah tidak ada, pergi. Buku yang dia baca tadi saya baca. Sampul belakangnya itu tertulis, kalau selama ini ternyata bukunya Khalil Gibran. Khalil Gibran itu adalah orang Kristen Libanon, tentu bahasanya kan Arab toh. Dia mengatakan orang ini tidak percaya Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Tuhan, kira-kira seperti itu. Pergi, oh rupanya buku ini yang membuat dia menyimpulkan kalau selama ini gereja mempermaklumkan Kristus sebagai Tuhan, maka Khalil Gibran hanya menyebut Yesus itu manusia biasa. Buku itu diberi judul, itu karya-karya penyair Libanon Khalil Gibran, judulnya adalah Sang Anak Manusia. Yesus Sang Anak Manusia, Yeshua Ibnul Insan, Yesus Sang Anak Manusia. Jadi artinya dipahami manusia biasa gitu loh. Makanya saya hubungkan dengan ayat Alkitab ini. Wah, saya kan tahu Gibran itu siapa. Gibran itu cucu seorang pendeta dari gereja Maronit, seorang abuna dari gereja Maronit, namanya Istafen Rahmeh.
Kenapa kok gereja Maronit itu punya cucu pastornya? Karena gereja Maronit itu boleh nikah. Kalau di gereja timur kan Abuna itu maupun gereja timur ya, baik ortodoks maupun Katolik ritus timur itu boleh menikah. Kalau Katolik ritus Latin nggak boleh menikah. Ya. Jadi dia punya kakek itu namanya Estefan Rahmeh. Estefan itu Stefanus. Steve katanya orang barat ya. Kalau orang Jawa setip itu tinggi musek-musek gitu, setip gitu. Estefan Rahmeh ya. Nah, kemudian dia ini lahir dari keluarga Kristen tapi penyair terkenal. Jadi di Indonesia rupanya ya orang memikir bahwa Arab itu mesti Islam gitu loh. Makanya Khalil Gibran kan dikagumi sekali. Karena dari beberapa tahun lalu Khalil Gibran itu kan mendominasi buku-buku Gramedia di mana-mana. Karena apa? Ini syairnya bagus-bagus, ada sayap-sayap yang patah, Yesus sang anak manusia, terus air mata dan senyuman, macam-macam kan. Terus jiwa sang pemberontak. Nah, gara-gara itu maka kemudian saya kontak teman saya yang baru saja dari Libanon dan dia punya koneksi dengan teman-teman di Libanon. Dia menjadi pelatih bola di Banjarmasin. Terus saya bilang, tolong bisa nggak saya dipesankan buku-buku dari Libanon? Kan waktu itu belum ada Amazon belum ada, itu masih jarang sekali, pun kalau ada itu pengirimannya sulit. Lalu lewat seorang teman ini dikirimkan karya-karya Khalil Gibran lengkap ya, berapa jilid itu. Saya baca itu terus dalam bahasa Arab. Karena saya kepingin harus membaca Khalil Gibran dalam bahasa Arab. Karena tulisan Gibran itu ada sebagian dalam bahasa Inggris, aslinya ditulis dalam bahasa Inggris. Misalnya Jesus the Son of Man, Yesus sang anak manusia. Tapi ada yang dalam bahasa Arab, misalnya Yasu al-Maslub, Yesus yang disalib, itu bahasanya Arab. Nah, setelah saya pelajari, ternyata Gibran itu ketika nulis buku ya, yang judulnya Yesus sang anak manusia, itu mengalir deras dari ilham jiwanya. Dia itu sedang jalan-jalan di pasar tua kota Nazaret. Jalan-jalan gini, pasar tuanya sampai sekarang masih tetap sama itu. Kalau kita naik ke gereja namanya Kanisah Al-Bisaro, jadi gereja kabar baik. Jalannya naik begini, di sini pasar-pasar tradisional. Kakinya terantuk batu. Gara-gara kakinya kesandung itu dadi syair. Kira-kira lek wong Surabaya kakinya kesandung, binatang yang keluar jangkrik. Terus salai jangkrik ya apa? Ya bener kan? Lo yang disalahkan jeduk jangkrik orang dadi syair. Makanya kalau kesandung bilang puji Tuhan, nanti jadi syair. Syairnya jadi buku yang dikenal dengan Yesua Ibnul Insan, Yesus sang anak manusia. Bukunya sudah jadi, mau kepercetakan, belum ada judul. Ini sejarahnya begitu. Dia menghubungi temannya. Nah, temannya itu seorang abuna dari gereja Syriak Ortodoks. Namanya adalah Antoni Basir, bukan Abu Bakar Basir. Ya sama-sama Arabnya nama-nama begitu kan, nama-nama orang Arab itu nama seorang pastor, nama seorang abuna. Lalu konon kisahnya abuna ini memberikan usulan. Ini kan bicara tentang sosok Kristus, sang firman yang menjadi manusia. Firman yang kekal, yang menghempaskan diri dalam drama kemanusiaan. Sehingga firman itu menjadi darah dan menjadi daging katanya. Lalu diambillah teks dari Daniel pasal 7 itu. Yang tadi kita baca tadi loh. Maka terus diberi judul Yesua Ibnul Insan, Yesus sang anak manusia. Nah pertanyaannya sekarang, sing salah sopo? Ojo kesusu nyalah nih Islam. Islam ora salah, ora roh kok. Salah Kristen ora roh. Kristennya kan kita tidak tahu kalau Gibran itu seorang penyair besar yang dari gereja Maronit, kita tidak tahu kan. Maka ketika teman-teman kita yang menerbitkan menjadi buku, diterbitkan di Jogja itu,
judulnya Yesus sang anak manusia terus dipahami seolah-olah artinya manusia biasa, yaitu bukan salahnya dia. Dia yang tidak ngerti kan. Nah, agama itu tidak perlulah kita harus saling bertengkar, saling menghujat. Kan semua bisa dibicarakan sambil minum kopi.